Selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap bahwa setiap kita di dalam keadaan yang baik. Saudara, mari saya mengajak kita membuka dari bagian firman Tuhan dari Nahum 1 ayat yang ke-7, kita akan belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Nahum 1 ayat 7b di situ dikatakan bahwa Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, bagi kita yang sering pergi ke China, maka kita akan temukan di beberapa kota yang penting di China itu ada bekas peninggalan tembok kota atau tembok batu yang masih berdiri dengan kokoh. Salah satu tembok kota yang terkenal adalah yaitu tembok besar China yang ada di Beijing dan tembok kota Xi'an. Saudara, bekas bangunan tembok kota ini memiliki nilai sejarah yang penting bagi masyarakat China, di mana salah satu fungsi utama tembok kota ini adalah sebagai benteng pertahanan untuk melindungi kota mereka dari serangan musuh yang mau menyerang mereka. Dan dengan begitu, masyarakat kota menjadi tenang dan menjadi aman. Saudara, kita melihat bahwa manusia mereka memerlukan sesuatu untuk dijadikan penopang, untuk dijadikan sesuatu yang memberikan rasa aman kepada mereka. Tetapi sejarah China mencatat bahwa seberapa panjang bangunan tembok kota itu dan seberapa kokohnya, tetap tembok kota buatan manusia itu tidak dapat sepenuhnya diandalkan dan tidak selamanya bisa melindungi mereka karena musuh berhasil menerobos tembok pertahanan mereka. Saudara, firman Tuhan di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7 yang kita baca tadi, Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, bagian kitab ini ditulis oleh Nabi Nahum yang ditujukan kepada bangsa Yehuda. Pada waktu itu Yehuda sedang mengalami penderitaan. Bangsa Asyur telah menyerang Yehuda. Dan itu menyebabkan penderitaan yang besar bagi Yehuda. Saudara, di dalam ratapan penderitaan Yehuda itu mereka merasa sudah dilupakan oleh Tuhan. Mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, di dalam penderitaan itulah Nabi Nahum hadir. Nabi Nahum hadir menyatakan berita nubuatan dan penghukuman kepada Niniwe, bangsa Asyur. Dan berita penghiburan kepada umatnya. Surah ayat 7 yang kita baca tadi mengingatkan betapa baiknya Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu baik di tengah-tengah penderitaan umatnya dan di dalam konteks berita penghukuman bangsa Niniwe yang mengerikan. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat perlindungan atau tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Saudara, tempat perlindungan atau tempat pengungsian ini seringkali diartikan sebagai sebuah tempat persembunyian yang memberikan rasa aman dari musuh-musuh. Atau seperti gambaran yang diberikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 22 ayat 10, seperti seorang bayi yang baru lahir yang menemukan rasa aman di dalam dada ibunya. Demikianlah saudara, Tuhan itu dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Dan ini juga yang diungkapkan berkali-kali oleh pemazmur bahwa di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-10 dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak dan tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Di dalam Mazmur 14 ayat yang ke-6 di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mazmur 46 ayat yang kedua. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat perlarianku pada waktu kesesakanku. Mazmur 59 ayat yang ke-17. Tempat perlindunganku ialah Allah. Allah ialah tempat perlindunganku. Di dalam Mazmur 62 ayat ke-8 dan ke-9.
Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Mazmur 73 ayat yang ke-28. Saudara, Tuhan itu adalah benteng tempat perlindungan yang aman dan terbukti sepenuhnya dapat diandalkan oleh umatnya. Saudara, dialah tempat pengungsian yang tidak ada bandingannya bagi milik kepunyaannya pada waktu kesesakan. Tuhan itu adalah benteng perlindungan yang tidak pernah gagal. Dan dia terbukti dapat diandalkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepada siapa kita selama ini mencari perlindungan kita? Kepada siapa kita meletakkan tempat perlindungan kita sepenuhnya? Saudara, kemudian bagian selanjutnya dikatakan bahwa Allah yang baik itu, Allah tempat perlindungan itu, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat 7b. Saudara, Allah mengenal. Saudara, ini artinya bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi, Allah yang melindungi, Allah yang menjaga, Allah yang mengingat, Allah yang memelihara, dan Allah yang sangat peduli kepada umat kepunyaannya. Semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, mereka yang mencari perlindungan kepada Tuhan, mereka akan menemukan bahwa betapa baiknya Allah itu. Saudara, Allah mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, ketika di dalam kesusahan, di dalam kesulitan kita, seringkali ada perasaan yang muncul di dalam hati kita. Kita mungkin berkata bahwa Allah sepertinya sudah melupakan kita. Allah tidak lagi peduli kepada kita. Saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali setiap kita, saudara, bahwa dalam kesusahan kita, dalam kesulitan kita, di dalam segala kondisi kehidupan kita, saudara, Allah yang baik itu adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah menjadi tempat perlindungan kita. Dia mengenal kita, dia mengingat kita, dan dia mempedulikan kita. Saudara, dia tidak pernah melupakan atau membuang kita sekalipun dalam kesulitan kita. Setiap orang-orang yang percaya kepadanya dapat mengandalkan Tuhan sepenuhnya, menjadi tempat perlindungan pada waktu kesesakan, menjadi tempat perlindungan bagi orang percaya. Saudara, teruslah berlindung kepadanya, teruslah percaya kepadanya, dan Tuhan akan selamanya menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama Tuhan. Firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah kami. Allah yang baik, Allah yang menjadi tempat perlindungan kami di dalam kesesakan kami. Dan Allah yang tidak pernah melupakan kami sedikit pun atau membuang kami. Justru Engkau adalah Allah yang mengenal kami satu demi satu. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menjaga kami, dan Allah yang menyertai kami selama-lamanya. Tuhan, biarlah kami terus menyandarkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu.